Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang yang sering dia lakukan kepada kamu, baik di masa lampau ataupun masa sekarang, atau hal-hal yang tak terduga yang sering dia lakukan untuk kamu. Ya, baik. Sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan bagi kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang yang sering dia lakukan untuk kamu, hal-hal tak terduga atau yang sering dia lakukan untuk kamu bagi orang-orang yang tadi mencapai. Ada Knight of Wands reverse di sini. Ada Five of Pentacles tegak lurus ya. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Knight of Wands yang reverse dan Five of Pentacles tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa selama ini hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang tidak bisa dipungkiri terpenuhi dengan berbagai macam drama. Banyak kedramaan, banyak ego, banyak energi yang terkadang saling on fire, tapi juga saling menunggu, saling menanti di sini. Dan energi kamu dan dia adalah energi yang sangat lambat. Kenapa lambat? Karena dipengaruhi oleh ego, didasari, didahului, diprioritaskan oleh ego satu sama lain di sini. Dan di Five of Pentacles tegak lurus memang banyak ketidakseimbangan yang terjadi antara kamu dengan dia. Dia itu siapapun yang kamu fokuskan. Dan salah satu di antara dari masalah yang timbul antara kamu dengan dia, ternyata ini juga berkaitan dengan finansial, atau bahkan berkaitan dengan status sosial, atau bahkan berkaitan dengan pekerjaan, atau bahkan berkaitan dengan penafkahan yang tidak semestinya atau yang tidak maksimal di sini, atau bahkan tentang kondisi hutang piutang. Ya, jadi Knight of Wands reverse ketemu Five of Pentacles tegak lurus, jadi kayak terbaca energinya kompleks di sini. Kompleks sekali antara kamu dengan dia. Tapi walaupun demikian, terbaca ternyata yang tak terduga adalah dia masih sangat sering sekali merindukan kamu, berimajinasi tentang kamu, walaupun sudah terlalu kompleks pertengkaran, percekcokan, pergengsian, atau bahkan energi saling diam antara kamu dan dia di sini. Itu yang terbaca. Jadi kayak ada jiwa, di mana jiwa itu berkaitan dengan jiwa yang merindu, jiwa yang menanti, jiwa yang membayangkan, jiwa yang berimajinasi. Itulah yang tak terduga yang dia lakukan, dan ini sangat mengejutkan gitu loh di sini. Ya.
Itu yang dia lakukan pada kamu. Kemudian ada Queen of Cups tegak lurus. Wow. Cups energi dari elemen air. Ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Queen of Cups tegak lurus terbaca ya bahwasannya ternyata dalam hidup dia, kamu itu seseorang yang sangat berarti. Kamu adalah ratu dalam hidupnya dia, atau bahkan kamu adalah raja dalam hidupnya dia, yang dia sangat menyayangi, mencintai kamu dengan sepenuh hati. Ada love yang besar di sini. Tapi dari pihak kamu terbaca kamu juga kayak banyak menunggu nih, kamu banyak menanti nih untuk dia yang lebih dulu beraction, atau untuk dia yang lebih dulu mendahului obrolan atau komunikasi, atau untuk dia yang lebih dulu melakukan energi yang berkaitan dengan kondisi pembaharuan, perekonsiliasian dalam sebuah hubungan. Karena mungkin kamu sudah terlalu capek. Kamu sudah terlalu capek dengan drama, kamu sudah terlalu capek dengan kondisi yang tidak stabil, kamu sudah terlalu capek dengan janji-janji bullshit ya, mungkin bagi yang resonate. Dan kamu menanti, kamu menunggu dia, kamu kayak pengen tahu nih responnya dia, kamu pengen tahu nih sejauh mana actionnya dia di sini, karena kamu capek dengan drama bagi yang resonate ya. Kemudian ada Five of Swords reverse. Five of Swords yang reverse, sword energi dari elemen udara. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Yang perlu kamu tahu ya, hal-hal tak terduga yang dia lakukan kepada kamu di sini. Ternyata dia sering overthinking, memikirkan kamu. Dia sering memikirkan untuk bagaimana caranya bisa memulai komunikasi, koneksi lagi, tapi karena dia terdominasi oleh gengsi. Jadi kayak overthinking dia membunuh dia sendiri. Ya, sehingga terkadang kayak moodnya dia yang berubah-ubah nggak jelas, atau terkadang dia yang bersikap nggak jelas, itu karena dia menutupi gengsi dalam diri dia menutupi ke-overthinkingan dia yang selama ini ternyata dia sering memikirkan kamu. Dia sering kayak memikirkan hal-hal yang tidak semestinya tentang kamu, tentang kondisi yang mungkin dia terlalu khawatir, tapi khawatir berlebihan. Dia posesif berlebihan, atau dia cemburu berlebihan. Karena memang pusatan pikiran dia ini ke kamu. Bagi yang resonate. Ya. Kemudian, wow, ada The Judgment. The Judgment tegak lurus. The Judgment energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di The Judgment yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas juga, bisa dikatakan bahwa potensi besar akan ada energi ledakan atau boom situation di sini, akan ada sebuah energi yang berkaitan dengan karma, keadilan, di mana selama ini yang tak terduga adalah dia selalu memantau kamu, menstalking diri kamu, dan memikirkan kamu, tapi dia stuck di sini, sehingga itu akan membuat dia, mohon maaf bagi yang resonate, perlahan demi perlahan kehilangan kamu, atau bahkan kehilangan cintamu di sini. Karena kayak lama-kelamaan kamu juga muak dengan dia gitu loh di sini. Karena kamu berupaya untuk bagaimana caranya mendapatkan keadilan untuk dirimu sendiri, dengan berupaya untuk memaafkan, tapi tidak mengulangi kebodohan. Itu yang resonate. Ya, dan The Judgment yang tegak lurus terbaca bahwa kondisi kamu ini kondisi yang benar-benar sudah termuakkan gitu loh, sehingga meledak gitu loh di sini. Ya, ada karma yang dia peroleh. Tapi kalau di analisa secara dalam, sebenarnya gini, apapun kesalahan dia kepada kamu, dia amat sangat sayang sama kamu. Dan yang sering dia lakukan ternyata
di luar dari ekspektasi kamu ya, bahwa selalu kayak ada pikiran, ada kerinduan, dan juga di sini ada harapan, dan itu juga berkaitan dengan doa ya, doa yang dia panjatkan kepada kamu, dan itu sangat mengejutkan. Dan apa yang dia doakan itu untuk energi kebaikan tentang kamu, tentang kalian gitu loh di sini ya. Wow, ada Three of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Gak bisa dipungkiri, mungkin selama ini kamu sudah benar-benar merasa capek, merasa muak, karena terkadang dia kayak selalu melakukan segala sesuatu untuk kesenangan dia, dan kamu merasa kamu tidak diperdulikan, kamu merasa kamu dikesampingkan, apalagi ketika dia punya uang, dia kayak sibuk dengan urusan dia, atau bahkan dia begitu baik, begitu royal kepada orang lain, tapi kamu ngerasa sendiri kayak dia nggak seroyal itu kepada kamu gitu loh di sini. Jadi kayak ada faktor kecemburuan antara kamu dengan dia, kamu cemburu dengan aktivitas, perilaku, sifat, sikap dia, dan dia juga lebih cemburu akan itu, sehingga jatuhnya salah paham di sini. Itu yang terbaca ya. Tetapi kan lagi-lagi saya tegaskan, yang tak terduga, yang mengejutkan yang dia lakukan adalah selama ini hampir setiap waktu dia kayak menstalking kamu, kepo akan kehidupan kamu, tapi dengan cara cuek gitu loh di sini. Dan di samping itu ada kerinduan, ada doa, ada ke-overthinkingan dia, yang kepala dia itu penuh dengan pikiran-pikiran tentang kamu gitu loh di sini ya. Kemudian ada Six of Cups. Wow, Six of Cups reverse di sini. Cups energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio reverse ya. Sebagian bagi yang resonate di sini, mungkin kamu dan dia sudah menjalin kondisi energi keluarga atau rumah tangga, atau bahkan mungkin sudah melibatkan keluarga walaupun belum berumah tangga, atau bahkan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga di sini. Karena memang di Knight of Wands reverse dan Six of Cups yang reverse ya, ini kondisi tentang energi, hal-hal yang berkaitan dengan perkumpulan, kebersamaan, pelibatan, dan energi itu rujukannya ke arah keluarga atau orang-orang yang disayang gitu loh di sini ya. Bisa itu tentang keluarga dari pihak kamu, ataupun keluarga dari pihak dia, atau bahkan kalian sudah ada keluarga gitu loh di sini satu sama lain, atau bahkan memang kalian berdua berkeluarga gitu loh di sini. Jadi kayak drama-drama yang terjadi tentang keluarga. Ada faktor keluarga yang mendasari gitu loh di sini ya. Kemudian ada The Temperance tegak lurus. The Temperance energi dari Sagittarius. Di The Temperance yang tegak lurus disinkronkan dengan Five of Pentacles tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga bisa dikatakan bahwa walaupun banyak sekali ketidakseimbangan antara kamu dan dia, dan hal-hal yang salah satunya berkaitan dengan uang, tapi sebenarnya dia punya tujuan yang cukup besar, di mana yang dia lakukan untuk kamu, dia sedang berupaya untuk bagaimana caranya memikirkan stabil dalam kondisi hidup, stabil untuk punya kestabilitasan hidup dalam hal finansial, tapi dia menunggu benar-benar waktu tepat, timing yang tepat untuk bisa menunjukkan sama kamu kalau dia mampu membahagiakan kamu, atau dia mampu membantu kamu dalam hal finansial di sini ternyata. Ya, cuman memang karena dia terkadang punya ego yang lebih besar ya, atau big ego di sini, sehingga dia kayak lebih mendahulukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan dia, tetapi sesungguhnya yang dia lakukan, dia berupaya nih, mikir nih, untuk bagaimana caranya melakukan sesuatu hal yang berguna untuk kamu dalam hal uang di sini, atau bahkan membantu, menemani, mensupport atau memodali ya, untuk dalam energi
pekerjaan kamu, atau bahkan dia pengen sukses dulu gitu loh di sini. Itu yang terbaca. Kemudian ada Two of Swords dan Two of Swords tegak lurus di sini. Di Two of Swords yang tegak lurus ya, sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, disinkronkan dengan Queen of Cups tegak lurus, terbaca bahwa memang yang dia lakukan dan sangat mengejutkan adalah walaupun dia sering memblokir diri dia dari kamu, membatasi ruang geraknya dari kamu, atau bahkan dia mungkin sering on off di kehidupan kamu, atau memblokir kamu, atau memblokir dalam energi sosial media atau alat komunikasi, ataupun secara langsung dia membatasi diri. Tetapi sesungguhnya lagi-lagi nggak bisa dipungkiri, yang dia lakukan adalah dia nggak pernah berhenti untuk mengkhawatirkan dan mencari tahu tentang kamu, serta dia tidak pernah berhenti untuk bagaimana caranya mencari solusi dalam diri dia untuk bisa membuat kamu jatuh cinta lagi sama dia dan mau menerima dia gitu loh di sini, walaupun ada ego dalam diri dia yang mendasari. Ya, itu yang dia lakukan ternyata. Dan yang nggak bisa dipungkiri juga, ternyata yang dia lakukan terkadang secara diam-diam dia juga sering bercerita kepada orang lain, walaupun tidak menceritakan itu kamu, tapi dia menceritakan tentang bagaimana dia bisa punya solusi atau dapat solusi untuk bisa memulihkan hubungan dia dengan kamu di sini. Tapi ketika dia cerita sama orang lain tentang kasus dia dan kamu, dia tidak menceritakan secara detail siapa kamu, tapi dia kayak pengen tahu aja pendapat dari orang lain ketika ada masalah seperti ini dan begini dengan pasangan atau dengan calon pasangan. Begitu ya. Kemudian ada Knight of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah, ada Taurus, Virgo, Capricorn. The Knight of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Five of Swords reverse. Terbaca dengan sangat jelas juga, bisa dikatakan bahwa perlahan demi perlahan yang dia lakukan dan mengejutkan serta tak terduga adalah banyak yang tidak kamu ketahui tentang dia. Terkadang dia pengen bisa terlihat punya uang, atau dia terkadang pengen terlihat oke-oke saja, ataupun terkadang dia pengen terlihat dia nggak butuh kamu. Itu bukan karena dia nggak peduli sama kamu ya, tapi dia ingin bisa terlihat menjadi sosok seseorang yang punya wibawa gitu loh di sini. Maksudnya adalah terkadang dia menyembunyikan tentang hasil dari kerja keras dia, dan terkadang dia tidak peduli sama kamu karena dia sendiri ini kayak selalu memutarkan uang dia, modalnya dia, tapi nggak mau terlihat kayak bener-bener merintis sekali gitu loh, karena dia kayak pengen menjadi orang yang sukses dengan cara dia. Dan ketika dia tidak bisa untuk jor-joran masalah uang dengan kamu, itu salah satu cara dia untuk dia mengumpulkan uang dia, karena dia punya keinginan, karena dia punya action, punya pilihan, punya planning. Ketika dia sukses, kamu salah satu orang yang akan dia prioritaskan dalam membahagiakan menggunakan finansial atau kesuksesan yang dia peroleh gitu loh di sini. Itu yang terbaca, dan itu tak terduga sekali, dan itu juga kayak di luar nalar gitu loh. Kenapa saya katakan itu di luar nalar? Karena mungkin sebagian besar dari pihak kamu yang resonate, kamu merasa dia nggak gitu Naja, dia biasa aja Naja, atau dia pelit Naja, atau dia perhitungan Naja, atau selama ini kayak
dia terlihat nggak punya duit Naja, atau selama ini kayak kamu ngerasa dia cuma kerja terus Naja, tapi kayak dia habis-habiskan Naja gitu loh. Tapi sebenarnya di balik itu semua ternyata ada hal-hal yang dia lakukan di belakang kamu di sini. Ada upaya yang dia lakukan. Karena dia kayak nggak pengen ngerepotin kamu untuk masa depan. Walaupun masa sekarang banyak sekali hal-hal yang membuat kamu merasa direpotkan gitu loh di sini bagi yang resonate. Ya, ternyata kayak masih ada kewarasan dalam diri dia untuk dia pengen sukses, dan itu dilakukan untuk kamu. Begitu ya. Tapi karena dia ada gengsi, ada ego, jadi terkadang kayak yang dia lakukan itu membuat kamu ilfeel gitu loh di sini ya. Kemudian ada Knight of Swords dan Knight of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Knight of Swords reverse disinkronkan dengan The Judgment tegak lurus. Memang hal-hal yang mengejutkan yang dia lakukan selama ini, ternyata dari ke-overthinkingan dia tentang kamu, dia juga sering menangis karena keretakan hubungan dia dengan kamu, dan terkadang dia juga sering menangis dengan sikapnya kamu juga. Terkadang dia juga sering menangis dengan ucapan kamu yang tidak sengaja menggoreskan luka dalam diri dia, dan dia juga terkadang menangis karena menyesali perbuatan dia selama ini yang dia lakukan kepada kamu, walaupun terus dia ulangi gitu loh. Dia masih punya hati ternyata. Walaupun dia kayak keras kepala sekali, dia berusaha untuk selalu rasional sekali, logis sekali di depan kamu, tapi ternyata dia masih punya hati, dia masih punya air mata yang itu jatuh air matanya karena kamu, karena memikirkan kamu, karena rasa yang itu kecewanya dia anggap melalui kamu, dari kamu gitu loh di sini. Ya, ada Queen of Pentacles tegak lurus juga di sini. Pentacles energi dari elemen tanah ya, elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau Sword tadi elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Dan di Queen of Pentacles reverse disinkronkan dengan Three of Pentacles tegak lurus, terbaca bahwasannya memang di sini kalau dalam energi, walaupun dia berupaya untuk bekerja keras segimanapun, tetap selama ini bagi yang resonate, kamu yang lebih dominan, di mana kamu yang lebih dominan adalah kamu yang secara tidak langsung lebih banyak untuk membantu, bersabar, menyertai, menemani, atau bahkan mensupport dia dalam hal uang, atau bahkan selalu ada dalam hidup dia ketika dia butuh kamu, atau ketika dia mengalami kegagalan dalam energi finansial dia, kamu selalu ada gitu loh. Jadi kayak kamu yang lebih dominan dalam energi finansial ataupun dalam energi proses finansial yang dia lakukan. Atau bahkan bagi yang resonate juga sebagian kamu yang lebih dominan dalam hal finansial di sini. Ada Three of Wands tegak lurus, Wands energi dari elemen api, ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Three of Wands tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, terbaca bahwa kamu adalah seseorang yang dia sayangi di masa sekarang. Tapi ternyata ada something di antara kalian, dan itu berkaitan dengan masa lalu, baik masa lalu dia ataupun masa lalu kamu, yang itu terkadang kayak masih mempengaruhi hubungan dia dengan kamu. Tapi apapun yang terjadi, atau bahkan apapun kondisi kalian, baik itu masa lalu tentang suasana, masa lalu tentang keluarga, atau masa lalu tentang perempuan lain atau laki-laki lain dalam hubungan, ingatlah bahwa dia itu bukan orang yang sejahat yang selama ini kamu pikirkan ketika kamu kecewa atas sikapnya dia. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali hal-hal tak terduga yang dia lakukan kepada kamu, tapi dia tutup-tutupi itu gitu loh. Ya, yang paling luar biasa sih dia pengen sukses untuk membahagiakan atau bahkan tidak merepotkan kamu, karena mungkin selama ini dia merepotkan kamu. Dan juga ada doa yang selalu dia panjatkan untuk kamu gitu loh. Itu tak terduga sekali. Jadi kayak dia masih menjadi seseorang yang cukup punya hati untuk bagaimana caranya bisa
berguna dalam hubungan yang dia jalin dengan kamu. Begitu ya. Dan ketika ini resonate untuk kamu pun, ketika kamu merasa capek atas apa yang dia lakukan kepada kamu, ingatlah bahwa kamu boleh untuk membenci dia, kamu boleh untuk marah sama dia, tapi kamu harus bisa untuk memaafkan dia, dan kamu harus bisa untuk juga mengenang ada sisi baik dalam diri dia. Tidak harus selalu menerima dia, tidak harus selalu menunggu dia ya, tidak harus selalu menanti dia, tapi harus tentang bagaimana kamu bijak dalam menyikapi hubungan ketika masih bersama dia atau ketika memilih untuk tidak bersama dia. Begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate untuk kamu. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.